أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاز ذله وهزم الأحزاب وحده الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارات وزاد الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah di bagian cerah ini kita berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, itu sholat Idul Adha. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dengan niat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sebagai catatan yang makbulah, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita hatur kepada junjungan kita, pemulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, setiap datang hari raya baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, kita kaum muslimin menyambut dengan senang, bahagia, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa bahagia, senang kita, syukur kita bukanlah kita tandai, kita isi dengan nyanyian-nyanyian, tari-tarian atau mabuk-mabukan, hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syukur kita, kegembiraan kita isi dengan takbir, tahmid, tahlil, salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan takbir tahmid itulah kita mengakui bahwa kita sebagai umat manusia, yaitu umat yang lemah, umat yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita umat manusia yang lemah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita di dunia ini sampai akhirat nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, kemarin tanggal 9 Zulhijjah, kaum muslimin, berjuta-juta kaum muslimin kumpul di satu tempat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala, berpakaian yang sama, tujuan sama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzim fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Berserulah kepada kaum manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dari unta-unta yang kurus. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Di bawah terik matahari yang sangat panas, mereka berkumpul di satu tempat, di Padang Arafah. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyatnya, presiden dengan rakyatnya, orang kaya, orang miskin, satu golongan dengan golongan lain, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk-makhluk
hamba-hamba Allah yang sedang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Ini gambaran bahwa kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah hari kiamat, setelah pembangkitan, yaitu di padang mahsyar. Untuk apa? Kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan, yang kita lakukan di dunia ini. Untuk itu, mari selagi kita masih hidup di dunia, kita isi kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk berbuat baik kepada sesama kita, karena semua kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Adha. Idul Adha dinamakan juga atau disebut juga Idul Kurban, karena hari ini dan 3 hari setelahnya kita disunahkan, bahkan ada kaum mewajibkan bagi yang mampu untuk berkorban. Maka baik kita ada kelebihan harta, rizki, keluasan harta, marilah kita laksanakan kurban ini. Sunnah Rasulullah SAW. Kita ambil bagian untuk mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang besar, kesempatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita ada yang mampu untuk berkorban, mempunyai keluasan harta, namun kita tidak mau menggunakan harta kita untuk berkorban. Rasulullah SAW mengancam terhadap orang-orang yang tidak mau menggunakan hartanya di jalannya untuk berkorban, namun dia mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yubah, fala yaqbanna musallana," atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mampu untuk berkorban, ada keluasan harta, namun dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat musolahkan. Rasulullah SAW tidak mau dekati orang yang mampu berkorban, namun dia tidak mau berkorban. Berbicara masalah korban, teringat 2 insan manusia, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Beliau mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nabi Ibrahim diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Dan Nabi Ismail bersiap memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah ayahnya untuk disembelih. Maka keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati kedua insan tersebut, keikhlasan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gantikan keikhlasan keduanya yaitu dengan berkorban. Maka itulah jadi syariat Islam, syariat kita untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sungguh kami telah berikan kemayat banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhan kami dan juga laksanakanlah berkorban. Keutamaan sangat besar terhadap orang berkorban, yang menyisihkan hartanya untuk memberikan seekor kambing atau berpatungan untuk melaksanakan kurban sapi. Besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Bahkan di hari ini terlebih khusus hari Idul Adha, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahar habba ila Allah min al-dam. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa ashhariha wa asbariha. Fa inna idab la yaqbil ard bi makanin ila Allah qabla an yaqbil ard fa tayyibu biha nafsah," atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbuatan amalan itu anak Adam di hari nahar, di hari Idul Adha ini, melainkan itu merupakan darah berkorban. Karena sungguh hewan kurban yang dikorbankan akan datang pada hari kiamat, lengkap dengan kuku-kukunya, bulu-bulunya, tanduknya,
sebagai tunggangan untuk kita, untuk yang berkorban. Sungguh darah yang menetes ke tanah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Maka sucikanlah diri kalian untuk berkorban. Artinya apa? Darah yang keluar dari leher-leher korban-korban yang muncrat atau mancur daripada leher korban sebelum jatuh ke tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala ganjaran kepada yang berkorban. Yang terakhir, satu riwayat ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang berkorban, sunnah abikum Ibrahim, korban adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Qalu fama lana ya Rasulullah fiha. Sahabat bertanya, apa bagian kita ya Rasulullah? Untuk kami pahalanya apa ya Rasulullah? Qala bikulli sa'utin hasanatun. Setiap satu helai rambut satu kebaikan. Fasuf ya Rasulullah, bagaimana bulu-bulu tebal, bulu sub ya Rasulullah? Qala bikulli syatin nasub hasanatun. Setiap satu helai rambut daripada bulu-bulu tebal satu kebaikan. Masya Allah, sangat besar, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita untuk orang yang berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah berkorban, dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk ziarah ke Rasulullah, menunaikan ibadah haji. Dan Allah mudah-mudahan pada umur kita, sehatkan badan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa orang tua kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akhir hidup kita mengucap la ilaha illallah, masih husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad barakan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala khalaqakum bada fi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kursihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa radhiyallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlil al-kafara wal musyrikin wa ahlil al-madaka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.